Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat daftar isi otomatis pada makalah ataupun laporan skripsi. Baik, langkah pertama adalah kita harus setting style normal penulisan di Microsoft Word ini dengan cara kita mengklik kanan di toolspace home, normal, klik kanan, klik modify, kemudian setting formatting penulisan, terus ukuran, rata kiri kanan, dan line spacing yaitu 1,5, atau bisa diklik di formatting itu dengan cara manual, ada format. Nah, di sini bisa dilihat font default Times New Roman, ukuran huruf 12, setting penulisan kiri kanan, line spacing 1,5, kemudian klik OK. Di sini kita lihat di settingan dari default formatting itu untuk penulisan di Times New Roman ukuran 12. Nah, setelah itu kita klik enter untuk pindah ke halaman selanjutnya dan klik pada toolbar page layout, break, kemudian klik page. Nah, kita tulis kata pengantar, kita buat di rata tengah, bisa di Ctrl E atau di manual. Nah, kemudian page, kita isi daftar isi. Nah, di sini setelah daftar isi ini agak sedikit berbeda untuk memindahkan ke halaman selanjutnya dengan cara kita klik page layout, kemudian klik breaks, kemudian klik next page. Kenapa di sini tidak memakai page? Karena untuk membedakan di penulisan halaman. Oke, setelah pindah ke halaman selanjutnya, di halaman pembahasan ini kita tuliskan apa yang mau kita bahas antar biasanya sih di sini bab ya. Nah, di sini kita tuliskan dahulu pendahuluan, kemudian dalam pendahuluan biasanya ada latar belakang, tujuan, manfaat, terus sebenarnya ada visi dan misi tapi kita lewat saja. Terus kita klik page layout, kemudian breaks, kemudian page lagi untuk pindah ke halaman selanjutnya. Di sini kita tuliskan pembahasan. Di pembahasan itu biasanya ada apa yang mau kita bahas di makalah ini. Di sini kita ketikkan saja untuk contoh yaitu materi 1. Kemudian kita enter, pindah ke halaman selanjutnya dengan break, kemudian page. Untuk bab terakhir yaitu penutup diisi dengan kesimpulan, dan selanjutnya biasanya sih ada daftar pusaka tapi ini kita lewat saja. Nah, setelah selesai kita kembali lagi ke page pendahuluan. Di sini kita harus setting supaya untuk setting babnya itu otomatis dengan cara klik home, kemudian heading 1 diklik kanan,
kita setting di klik modify. Nah, di sini kita harus setting formatting. Penulisannya kita ganti dengan Times New Roman. Ukuran hurufnya menjadi 12. Untuk lens spacingnya kita ketikkan 1,5, kemudian boldnya kita pertebal dan warnanya menjadi hitam, kemudian klik OK. Nah, di sini untuk heading 1 sudah. Selanjutnya kita di multi level list. Di sini kita klik di bagian ini, kemudian klik di define new multi level list. Nah, di sini kita setting format number yang akan ditampilkan. Ketikan dipindahkan kursor di sebelah depan atau sebelah kiri, kita ketikkan bab. Kita setting seperti ini, kemudian kita klik OK. Maka di sini di heading 1 itu muncul seperti ini. Kita klik untuk rata tengah, kita bisa ketik Ctrl+E atau di setting home itu bisa kita geser ke tengah. Nah, kita ketikkan Shift plus Enter. Nah, nanti dia akan tetap nempel. Kemudian yang kita setting selanjutnya adalah untuk subbab dari bab 1. Arahkan kursor ke heading 2, klik modify. Di sini kita setting penulisan huruf di Times New Roman ukuran 12. Kemudian lens spacing 1,5, warna hitam, dan kita ketikkan OK. Nah, di penulisan ini masih belum benar karena di sini penulisannya masih Romawi 1.1. Seharusnya kan 1.1. Nah, caranya dengan klik define new multi level list. Di sini kita ketikkan Romawi, kemudian OK. Oh, sorry, salah. Di sini bukan Romawi, tapi seharusnya huruf abjad. Kita ulang di define new multi level list, itu di number stylenya kita ganti di abjad, kemudian ketikkan more di sini, kemudian klik di legal style numbernya kita checklist supaya tidak Romawi tapi abjad, kita ketikkan OK. Nah, nanti dia bakal otomatis heading 3 kita setting aja sekalian untuk subbab. Kemudian kita ke halaman selanjutnya, yaitu di pembahasan. Kita setting seperti tadi dengan mengetikkan langsung di heading. Untuk pembahasan itu kan bab utama. Nah, itu kita ketik aja di heading 1, maka dia akan otomatis. Kemudian di materinya kita ketik saja di heading 2 untuk subbabnya. Di penutupnya pun sama, kita klik di heading 1, di kesimpulannya atau subbabnya kita ketikkan heading 2, maka dia akan otomatis. Jika sudah disetting selesai, kurang lebih settingannya akan seperti ini. Nah, di sini kita
kopas saja dari makalah yang sudah saya buat. Di sini kita copy paste kata pengantar. Kemudian di halaman selanjutnya yaitu kita lewat di daftar isi, langsung ke latar belakang. Kita copy paste saja langsung latar belakang masalah. Kemudian tujuan kita copy paste juga. Kemudian di sini untuk pembahasan kita langsung ambil saja materi ini, kita copy, kemudian kita paste di bab 2 yaitu pembahasan. Itu di sini ada subbab 2.1. Selanjutnya di subbab kita kopikan. Nah, di sini masih tercampur antara Romawi dengan abjad, yaitu kita ganti di define new multi-level list. Kita ketik di legal style numberingnya, kita checklist seperti yang tadi, kemudian nanti akan otomatis berubah. Kita copy paste isi dari materinya. Nah, selanjutnya kesimpulan. Oke, setelah selesai kita mengcopy paste materi, kita kembali ke atas ke page daftar isi, yaitu kita memberikan nomor halaman dengan cara klik insert, kemudian kita ketikkan di sini, kita pilih di page number. Biasanya saya memberikan page number di bawah. Kita ketikkan saja bottom of page, kemudian pilih yang nomor 2 yang di sebelah tengah. Kita ketik. Nah, nanti dia akan otomatis memberikan nomor halaman. Nah, untuk penulisan di sini masih belum benar karena di penulisan daftar isi dan kata pengantar masih menggunakan number abjad. Nah, di sini kita harus ganti menggunakan page number. Kita setting supaya di penulisan di ini daftar isi dan kata pengantar menggunakan huruf Romawi dengan cara mengetikkan di kolom desain, kemudian page number, kita pilih format page number, kemudian di number format kita ganti menggunakan huruf Romawi, kemudian oke. Nah, di sini penulisan di halaman 1, 2, dan 3 menggunakan Romawi, dan di halaman pembahasan itu berbeda. Kemudian setelah selesai, kita langsung saja memberikan di daftar isi, yaitu dengan klik di toolbar kita pilih reference, kemudian kita ketikkan table of content, kita pilih yang pertama. Nah, nanti dia akan otomatis memberikan halaman. Nah, untuk kita coba supaya
coba kita pindah manfaat. Di sini manfaat di halaman 4, kita pindah menjadi halaman 5. Nah, untuk merubah setting dari daftar isi, kita cukup klik di tabel kita update tabel dengan cara diklik, kemudian ketikkan update page number only dan oke. Nah, di sini manfaat sudah pindah ke halaman 5. Nah, setelah selesai, di sini penulisan masih ada yang belum pas, yaitu pada cover. Di sini masih ada penulisan nomor halaman. Nah, untuk menghilangkannya dengan cara klik di nomor halaman ini, klik 2 kali. Kemudian di sini akan langsung di menu desain, di menu different first page kita klik atau kita checklist. Nah, kemudian akan hilang. Nah, sudah. Untuk penulisan dari makalah ini kurang lebih seperti ini. Tinggal merapihkan, membuat cover dan menambahkan isi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terima kasih.